Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dalam seri pelajaran sekolah sahabat. Puji Tuhan, kita sudah masuk di pelajaran yang ke-11. Dan ayat inti dari pelajaran kita terdapat di dalam Daniel 8 ayatnya yang ke-14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan belajar pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau mau mengurapi masing-masing kami, sehingga pelajaran ini benar-benar kami mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, sebelum pendeta menjelaskan akan pelajaran kita pada saat ini, saya ingin menjelaskan ada beberapa istilah yang mungkin sebagian kita mengerti, tetapi sebagian kita juga tidak mengerti akan istilah ini. Istilah yang pertama adalah historis. Apa itu historis? Historis itu sesuatu yang ada hubungannya dengan sejarah. Itu yang pertama. Ini berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Dan yang kedua, tipologi. Apa itu tipologi? Tipologi itu adalah ilmu watak tentang manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing. Dan yang ketiga, Millerisme. Apa itu Millerisme? Itu adalah gerakan yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Miller. Dan yang keempat, karakteristik. Karakteristik itu adalah yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Itulah istilah-istilah yang akan dibahas dalam pelajaran sekolah sahabat. Mungkin kalau masih ada istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh saudara-saudara yang ada di rumah, mungkin bisa tulis di kolom komentar, dan di waktu-waktu mendatang pendeta akan menjelaskan istilah tersebut. Waktunya kita akan mendengarkan pelajaran sekolah sahabat oleh pendeta. Silakan pendeta. Baik, pemirsa, pelajaran kita yang ke-11 judulnya Alkitab dan Nubuatan. Saudara-saudara, nubuatan Alkitab itu sangat penting bagi identitas dan misi kita sebagai orang Kristen. Di mana nubuatan itu secara internal dan eksternal, dia memberikan penegasan yang akurat akan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menjelaskan nubuatan dengan benar? Untuk menjelaskan nubuatan, para reformator mereka menggunakan satu metode, yaitu metode historis, di mana metode ini digunakan juga oleh Daniel dan juga Yohanes. Dan metode historis ini adalah melihat nubuatan sebagai penggenapan sejarah yang bersifat progresif, yang berkembang dan juga berkelanjutan, dimulai dari masa lalu sampai akhirnya nanti di dalam kerajaan kekal Allah. Dan sahabat ini kita akan mempelajari beberapa penjelasan penting daripada nubuatan historis tersebut. Baik, kita akan masuk ke pelajaran yang pertama dengan judul Nubuatan dan aliran historis. Nubuatan dan aliran historis. Saudara-saudara, metode dasar yang diterapkan oleh gereja Advent untuk mempelajari nubuatan disebut dengan historisisme. Mengapa kita menggunakan metode seperti itu? Kita menggunakan metode seperti itu karena memang begitulah cara Alkitab menjelaskan nubuatan-nubuatan untuk kita para pembaca Alkitab. Itu bisa kita lihat di dalam Daniel pasal 2 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-45. Di mana di dalam ayat yang ke-38, Daniel mengidentifikasikan Babel sebagai kerajaan yang pertama. Jadi sejarahnya itu yang pertama. Lalu di ayat yang ke-39, Daniel mengatakan sesudah kerajaan Babel akan muncul kerajaan lain, yaitu kerajaan yang kedua. Dan kemudian dikatakan ada lagi kerajaan lain, kerajaan yang ketiga. Dan di ayat yang ke-40 disebut di situ ada kerajaan yang keempat, di mana semua kerajaan-kerajaan itu dilambangkan, dilambangkan dari logam yang berbentuk
patung yang dilihat oleh Daniel. Saudara-saudara, begitu juga di dalam Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8. Daniel memberikan rangkaian yang tidak terputus dari keempat kerajaan dunia yang disebut tadi di dalam Daniel pasal 2. Walaupun di dalam Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8 ini, lambang yang digunakan bukan lagi logam, tetapi lambang yang digunakan adalah binatang atau hewan. Dan dari ketiga pasal inilah yang memberikan dasar bagi penjelasan historis Protestan tentang nubuatan yang juga dijunjung tinggi oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 sekarang ini. Jadi kalau kita lihat pelajaran yang pertama ini, pelajaran pentingnya adalah metode dasar apakah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah nubuatan dan mengapa. Saudara, metode dasar yang digunakan disebut dengan historisisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa nubuatan Alkitab itu mengikuti alur sejarah. Saya ulangi, historisisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa nubuatan Alkitab itu mengikuti alur sejarah. Mengapa? Karena memang seperti itulah cara Alkitab menjelaskan nubuatan. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua dengan judul Prinsip Tahun Hari. Saudara-saudara, salah satu kunci penjelasan historis adalah prinsip tahun hari. Prinsip ini banyak diterapkan untuk menjelaskan nubuatan mengenai waktu di dalam kitab Daniel dan juga kitab Wahyu. Prinsip tahun hari ini didasari dari ayat yang ada di dalam Bilangan pasal 14 ayat 34, Yeskiel 4 ayatnya yang ke-6, dan juga berdasarkan konteks dari nubuatan itu sendiri, serta tiga unsur lain yang mendukung prinsip tahun hari ini. Saya ulangi, yang mendasari prinsip tahun hari ini adalah ayat daripada Bilangan 14 ayat 34, Yeskiel 4 ayat 6, lalu konteks dari nubuatan itu sendiri, serta tiga unsur lain yang mendukung prinsip tahun hari. Nah, tiga unsur lain yaitu yang pertama, di situ ada lambang di dalam nubuatan. Jadi kalau kita lihat di dalam nubuatan yang ada di dalam kitab Daniel maupun di kitab Wahyu, di situ ada lambang yang harus dipahami sebagai simbol, bukan literal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari tiga unsur lainnya, yang kedua, di situ peristiwa dan kerajaan yang ada di dalam nubuatan, yang dinyatakan di dalam nubuatan itu meliputi periode waktu yang lama. Jadi yang kedua ini, unsur lainnya adalah periode waktu yang lama. Lalu yang ketiga, di dalam nubuatan itu ada pernyataan khusus. Contohnya, seperti pernyataan 2300 petang dan pagi. Di mana pernyataan khusus itu 2000 petang dan pagi itu bukanlah ekspresi waktu yang normal, tetapi itu juga merupakan simbol, waktu simbol. Jadi saudara-saudara, pelajaran penting yang kedua, apa-apa sajakah yang mendasari daripada prinsip tahun hari? Yang mendasari prinsip tahun hari adalah tadi. Yang pertama, ada dua ayat di situ. Bilangan pasal 14 ayat 34, Yeskiel 4 ayatnya yang ke-6. Lalu yang kedua yaitu konteks daripada nubuatan itu sendiri. Dan yang ketiga ini ada tiga unsur. Yang pertama dari penggunaan lambang, yang kedua yaitu periode waktu yang lama, dan yang ketiga adalah pernyataan khusus. Kita masuk pelajaran yang ketiga. Judulnya, Ibu Pendeta? Judulnya mengidentifikasi tanduk kecil. Baik, mengidentifikasi tanduk kecil. Saudara-saudara, selama berabad-abad para reformator Protestan, mereka mengidentifikasi kuasa tanduk kecil. Kuasa tanduk kecil yang ada di dalam Daniel 7 dan 8 itu merupakan satu kekuatan dari sebuah denominasi agama. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mengenal kuasa daripada tanduk kecil itu? Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Daniel 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-25, lalu Daniel pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, di situ diberikan 7
karakteristik umum dari tanduk kecil itu. Yang pertama, di dalam dua pasal itu, kedua-duanya digambarkan sebagai tanduk kecil. Ya, disebut sebagai tanduk kecil. Lalu yang kedua, kedua-duanya memiliki kuasa menganiaya. Yang ketiga, kedua ini, tanduk kecil ini, dia meninggikan diri terhadap Allah dan juga menghujat Allah. Lalu yang keempat, tanduk kecil ini dia menargetkan umat Allah. Yang kelima, tanduk kecil ini memiliki kegiatan yang digambarkan di dalam nubuatan waktu. Dan yang keenam, tanduk kecil ini akan tetap ada sampai zaman akhir. Sampai zaman akhir. Atau akhir zaman. Lalu yang ketujuh dikatakan, tanduk kecil ini akan dihancurkan secara supra alami. Saudara-saudara, berdasarkan 7 karakteristik umum, maka kuasa yang muncul setelah kerajaan yang keempat tadi di dalam Daniel pasal 2 maupun Daniel 7 dan 8 ini, maka hanya ada satu kekuasaan yang cocok yang dicatat oleh sejarah dan dinyatakan oleh nubuatan, yaitu sebuah kekuatan daripada sebuah denominasi agama. Jadi pelajaran penting yang ketiga, saudara-saudara, bagaimanakah kita dapat mengenali kuasa daripada tanduk kecil? Saudara-saudara, kita dapat mengenali kuasa tanduk kecil itu berdasarkan 7 karakteristik umum yang ada di dalam Daniel 7 dan juga Daniel 8. Dan itu semua sudah dicatat atau tercatat di dalam sejarah dan juga sejarah gereja. Jadi sejarah dunia dan juga sejarah gereja. Baik, saudara-saudara, kita lanjut pelajaran yang keempat. Judulnya penghakiman pemeriksaan. Baik, pemeriksaan. Ya, penghakiman pemeriksaan. Saudara-saudara, di dalam nubuatan di Daniel 7 dan 8, ada satu penglihatan yang diberikan Allah kepada Daniel yang sehubungan dengan pengadilan pemeriksaan. Dan pada awal tahun 1800-an, ada sebuah gerakan yang disebut dengan Millerisme. Tadi Ibu Pendeta sudah jelaskan, Millerisme, suatu gerakan yang dipimpin oleh seorang yang bernama apa? Miller untuk menyelidiki ini, nubuatan tentang pengadilan pemeriksaan. Dan mereka sangat berhati-hati mempelajari dan meneliti penglihatan pengadilan pemeriksaan yang ada di dalam Daniel pasal 7 dan juga Daniel pasal 8. Mengapa dua pasal ini? Karena di dalam dua pasal ini dihubungkan. Jadi kalau kita baca di dalam Daniel 7 ayat 10 dan juga ayat yang ke-13, di situ ada penglihatan tentang pengadilan pemeriksaan. Di mana ini sejajar dengan penglihatan pembersihan bait suci di dalam Daniel pasal 8 ayat yang ke-14 yang merupakan ayat inti kita tadi. Di mana pembersihan daripada bait suci ini adalah istilah atau terminologi daripada hari pendamaian. Jadi kalau bait suci itu dibersihkan, disitulah hari pendamaian atau disebut juga dengan hari Grafirat. Tetapi selain hari pendamaian, di situ juga sesungguhnya merupakan hari penghakiman. Jadi itulah sebabnya Daniel pasal 7 ayat 10 sampai ayat 10 sampai ayat yang ke-13, begitu juga dengan Daniel 8 ayat yang ke-14 itu sangat berhubungan sejajar mengenai pengadilan pemeriksaan dan juga pembersihan bait suci. Jadi saudara-saudara, sebagaimana pelajaran kita pada pelajaran yang kedua tadi, di mana ada dasar-dasar untuk mendukung daripada prinsip tahun hari, di mana salah satunya ada 3 unsur lain, di mana dari 3 itu ada satu, yaitu pernyataan khusus. Nah, di dalam Daniel pasal 8 ayat 14 ini ada pernyataan khusus 2300 petang dan pagi. Ini harus menggunakan prinsip tahun dan hari. Karena dengan menggunakan prinsip tahun dan hari, maka nubuatan ini menjadi periode nubuatan yang panjang. Kalau kita jelaskan secara harafiah hanya 2300 hari. Dan kita harus menggunakan prinsip tahun hari, sehingga 2300 petang dan hari ini menjadi 2300 tahun. Nah,
Di dalam penelitian oleh gerakan Millerisme, ya, yang dimulai oleh Miller itu, maka untuk menentukan titik awal daripada nubuatan 2300 petang dan pagi ini, mereka menggunakan Daniel pasal 9 ayat 24 dan 25 serta Esra pasal 7 ayatnya yang ke-7 sebagai dasar Alkitabiahnya. Dan itu awalnya, titik awalnya itu jatuh pada tahun 457 sebelum Tarik Masehi. Dan itu terjadi pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Jadi dengan demikian, nubuatan 2300 petang dan pagi ini, kalau titik awalnya 457, maka dia akan berakhir pada tahun 1844. Apa hubungannya dengan penghakiman pemeriksaan? Dan kami, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, mempercayai bahwa tahun 1844 Tarik Masehi inilah kita mempercayai bahwa Yesus sebagai imam besar ini dia berpindah. Ya, pelayanannya dari bilik suci dia masuk ke bilik yang maha suci. Ini doktrin Ka'bah, doktrin bait suci, saudara-saudara. Jadi doktrin bait suci menyatakan bahwa bait suci ini dibagi dua, ada bilik suci dengan bilik yang maha suci. Jadi Yesus dia masuk ke bilik yang maha suci untuk melakukan pelayanan sebagai imam besar. Dan disitulah dimulai pelayanan pengantaraannya di bait suci surgawi. Dan itulah kalau kita baca di Perjanjian Lama, disitulah tugas imam besar untuk mengadakan hari grafirat, hari pendamaian sekaligus hari penghakiman. Jadi pelajaran penting yang keempat, saudara-saudara, kapankah penghakiman pemeriksaan itu dimulai? Dan apa hubungannya dengan pelayanan Yesus di bait suci surgawi? Saudara-saudara, berdasarkan nubuatan 2000 petang dan pagi, maka penghakiman pemeriksaan itu dipercayai dimulai pada tahun 1844 Tarik Masehi, ketika Yesus memulai pelayanan pengantaraannya di bait suci, di bilik yang maha kudus. Baik, kita akan mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang terakhir, dengan satu judul, yaitu tipologi sebagai nubuatan. Tipologi sebagai nubuatan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Pendeta, tipologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari watak daripada seseorang. Tapi di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, penulis akan menjelaskan lebih luas lagi apa yang dimaksud dengan tipologi sebagai nubuatan. Saudara-saudara, simbol-simbol yang ada di dalam nubuatan, baik di kitab Daniel maupun di kitab Wahyu, itu semua memiliki penggenapan tunggal. Saya mau garis bawahi, memiliki penggenapan tunggal. Contohnya seperti kambing jantan, ya, istilah kambing jantan di dalam Daniel 8 ayat 21 itu menuju kepada kerajaan Yunani. Satu saja dia, tunggal, kerajaan Yunani. Berbeda dengan tipologi. Tipologi ini dia bisa berfokus kepada orang banyak, jadi bukan tunggal. Juga dia bisa berfokus kepada peristiwa-peristiwa dan juga sebuah institusi, lembaga, ya, termasuk kerajaan. Jadi tipologi ini, saudara-saudara, juga merupakan sebuah atau sebagai nubuatan. Jadi saya mau ulangi, tipologi ini juga sebagai nubuatan. Kenapa? Karena tipologi juga mengarah pada peristiwa-peristiwa yang lebih besar di masa yang akan datang, di masa depan. Contohnya seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di situ hamba Tuhan Rasul Paulus merujuk sebuah peristiwa sejarah, peristiwa yang sudah lalu, yaitu perjalanan bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan untuk apa? Mengamarkan jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Tetapi bukan hanya untuk jemaat Korintus pada saat itu. Amaran itu juga untuk kita, umat Tuhan sekarang ini, sehubungan dengan hal pencobaan. Jadi saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu, Rasul Paulus dia ingin menunjukkan bahwa Allah mengilhami Musa, ya. Karena peristiwa yang
terjadi adalah itu zaman dulu, itu Musa yang menulis di dalam buku Keluaran untuk menjadi catatan peristiwa-peristiwa, dan itu menjadi apa? Contoh bagi kita, contoh bagi jemaat Tuhan pada zaman Rasul Paulus. Itu tercatat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6. Jadi saudara-saudara, pelajaran penting yang terakhir, mengapa tipologi juga sebagai nubuatan? Saudara-saudara, tipologi juga sebagai nubuatan. Karena tipologi adalah catatan sejarah yang Allah ilhamkan kepada penulis untuk menjadi contoh bagi orang-orang di masa yang akan datang, di masa depan. Jadi demikianlah pelajaran kita pada sahabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kuasa tuntunan Roh-Mu yang kudus yang memberikan pengertian dan pencerahan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, pelajaran yang begitu indah ini akan membentuk karakter kami untuk tetap setia terhadap apa yang Alkitab sudah nyatakan, sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di surga memberkati kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.